Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Aspita Berbangun, NPM 230503029. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Quality. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pertama, sebelum kita ke sejarah perkembangan kurikulum Indonesia, kita harus tahu dulu yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curere. Kurikulum sendiri adalah program dan rencana pembelajaran yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya kita langsung ke sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Yang pertama, yaitu kurikulum tahun 1947 atau biasa disebut rencana pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter dan semangat kebangsaan bagi peserta didik. Kemudian kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih sistematis dan mulai mengenal yang namanya struktur mata pelajaran yang jelas. Kemudian kurikulum yang ketiga, kurikulum tahun 1964. Kurikulum ini biasa disebut penekanan pada nawa ilmu pengetahuan. Nawa ilmu pengetahuan itu sendiri berarti 9 bidang mata pelajaran. Kemudian kurikulum yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini berfokus pada Pancasila, pengetahuan dasar, dan kepada pengetahuan keterampilan. Kemudian kurikulum yang kelima, kurikulum ini menekankan pada tujuan instruksional umum dan khusus. Awal mula pendekatan kurikulum ini yaitu secara sistematif dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan proses belajar mengajar atau CBSI yang sering disebut Student Active Learning. Kurikulum ini terlalu berfokus pada aktivitas belajar tanpa terukur. Kemudian yang ketujuh, kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara dari kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, materi dianggap terlalu padat. Selanjutnya, kurikulum yang ke-8 yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini biasa disebut KBK, yaitu berbasis kompetensi. Kurikulum ini terlalu fokus pada kompetensi dasar dan indikator. Kemudian, dalam kurikulum ini kurangnya sosialisasi yang membuat kesulitan di lapangan. Selanjutnya, kurikulum tahun 2006 atau KTSP. Biasanya disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini memberi otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum. Kemudian kurikulum ini dinilai lebih fleksibel, tapi implementasinya bervariasi. Selanjutnya, kurikulum yang ke-10. Kurikulum 2013 atau biasa disebut K13. Dalam kurikulum ini, menggunakan pendekatan tematik, integratif, dan berbasis karakter. Kurikulum ini berfokus pada penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian di dalam kurikulum ini, banyak revisi dalam pelaksanaannya. Kemudian kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka pada tahun 2022 hingga saat ini. Kurikulum ini lebih fleksibel, diferensiatif, dan berbasis project atau biasa disebut project-based learning. Kemudian kurikulum ini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Kurikulum ini juga dikenal dengan profil Pancasila sebagai tujuan akhir. Itulah tadi 11 macam kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Sampai di sini penjelasan kita tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video